Shalom semuanya, selamat datang ke dalam Sel Muda Mudi secara Australian di channel ini. Nah, saya mau menyambut kamu semua yang datang dan juga yang baru datang di Sel Muda Mudi ini secara Australian. Apa kabar kamu semua? Saya harap kamu semua oke saja, kabar baik semua. Oke semua? Jadi sebelum kita mulakan Sel Muda Mudi secara Australian kita, terlebih dahulu mari kita berdoa. Oke? Bapak kami di surga, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan, kami dapat diberikan kesempatan untuk datang ke dalam Sel Muda Mudi secara Australian di channel ini Bapak. Bapak kami surga, bila kiranya Engkau pimpin kami semua dari permulaan hingga akhir Sel Muda Mudi secara Australian kami Tuhan. Biarlah kiranya kami dapat menerima berkat daripada Engkau Bapak. Bapak kami di surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu semua ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sebelum kita meneruskan Sel Muda Mudi kita pada malam ini, kita masuk dalam ruangan icebreaker. Dan icebreaker kita pada malam ini yaitu kuis Alkitab. Oke, jadi soalan yang pertama yaitu, siapakah hamba Allah yang masuk ke dalam gua singa? Jawabannya ialah Daniel. Soalan kedua, siapakah nama anak yang dipanggil Allah sebanyak 3 kali dan yang keempat kalinya ia berkata, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Jawabannya ialah Samuel. Yang ketiga, siapakah nama hamba Allah yang masuk ke dalam mulut ikan paus? Jawabannya Yunus. Siapakah sahabat Daud? Jawabannya Yonatan. Yang kelima, siapakah istri Daud? Jawabannya Michal. Yang keenam, bagaimanakah cara Daud membunuh Goliat? Jawabannya, melemparkan batu tepat di dahinya. Dan yang terakhir, hukuman yang diberikan kepada Ananias dan Safira akibat ketidakjujuran mereka adalah jawabannya ialah kematian. Oke, sekian saja icebreaker kita pada malam ini. Dan mari kita teruskan Sel Muda Mudi kita pada malam ini dengan memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Haleluya, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur
sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Bersama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Bersama, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana
yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Oke semua, haleluya. Dan sekarang kita masuk di dalam ruangan firman Tuhan. Dan mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan daripada Queen Rachel. Makasih MC. Hai, apa kabar kamu? Wah, terima kasih karena kamu tetap on fire. Oke, nah, jadi mari kita berdoa. Bapa di surga Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sangat baik. Berkati setiap hati kami, pikiran kami, fokus kami, agar kami dimampukan untuk memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Jadi, tajuk renungan kita pada petang ini adalah Selidikilah Aku. Nah, mari kita melihat dalam Mazmur 26 ayat 2. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Nah, kita semua di sini tidak semua orang bersedia untuk ditegur dan dibetulkan, kan? Nah, ada setengah orang itu kalau ditegur mengalir saja, dia menerima itu teguran. Tapi ada setengah orang itu apabila ditegur dia diam. Dia diam. Tapi ada dua perkara nih kalau dia diam. Sama ada dia ini menerima secara diam-diam itu teguran, dan dia diam ini dia tolak itu teguran. Jadi satu perkara lagi, kalau kita menegur ini kadang-kadang kita tegur kesalahannya saja. Kesalahan. Jadi kita tegur itu mau kasih tahu yang dia salah saja, bukan mengasih betul dia begitu. Jadi tapi kita punya kesalahan kita tidak nampak begitu. Nah, ini ada dalam Matius pasal 7 ayat 3. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu engkau tidak ketahui. Nah, jadi mari kita belajar kehidupan Daud. Nah, Daud ini mempunyai kedudukan yang tinggi, yaitu seorang sebagai raja. Nah, dia juga terkenal begitu, mempunyai kekayaan, dia juga mempunyai pasukan tentara yang kuat, dan juga yang paling penting dia mempunyai kerendahan hati. Nah, apa yang dia selalu rindu adalah kerinduannya selalu berjalan dalam kehendak Tuhan. Nah, ini membuatkan dia mempunyai hati yang rela ditegur dan bersedia untuk memperbetulkan perkara-perkara yang kecil supaya itu tidak menjadi kebiasaan, begitu. Sedia untuk ditegurlah untuk dalam setiap saat. Nah, jadi kita pun begitu juga lah, walaupun kita ada kedudukan tinggi begitu, mungkin kita ada sesuatu yang mau dibanggakan kan, tapi apabila kita ditegur, kita mesti mempunyai hati dan mempunyai kerinduan seperti Daud juga lah, selalu berjalan dalam kehendak Tuhan. Nah, tapi kita kena ingat Daud ini juga bukan seorang yang sempurna, begitu juga kita. Dia adalah manusia biasa dan kita pun manusia biasa, tetapi Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Amin. Nah, oke. Nah, apabila dia melakukan kesalahan yang dia sedari begitu, atau dia tidak sedari, dia datang kepada Tuhan dan dia berkata dalam Mazmur 51
12 ayat 12 hingga 13. Nah, Daud berkata, "Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku." Itu hati si Daud ya. Nah, jadi poin yang pertama adalah dikasihi untuk mengasihi. Dikasihi adalah seseorang ini mengasihi diri kita, dan mengasihi ini adalah kita mengasihi seseorang itu. Kita yang mengasihi itu orang. Dalam Kolose pasal 3 ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, ini boleh gambarkan dalam cerita sambutan hari kelahiran lah, hari jadi begitu. Nah, satu masa ini dia menyambut hari kelahirannya. Dia membawalah dia punya kawan-kawan, dia punya saudara mara, begitu. Nah, dia pergi jemput, dan hari yang seterusnya pula dengar pula salah satu dia punya kawan ini menyambut hari kelahiran juga. Dan dia terkecil hati. Aku ada jemput pada tuh hari, kenapa dia tidak jemput saya? Begitulah. Karena kita macam yang rasa, kenapa dorang ini bilang begitu? Macam sedih lah, bahkan akan jemput. Jadi di sini kita boleh belajar, walaupun orang itu tidak menjemput kita, mau dikasihi begitu, mau dikasihi oleh dia, tapi kita belajar untuk oke, bah, gitu. Tidak apa-apa, mungkin ada sebab begitu kan. Nah, dalam masa yang sama juga kita terus mengasihi dia, walaupun dia tidak dapat menjemput kita dalam hari kelahirannya, kita tetap mengasihi dia. Ucaplah begitu, selamat hari jadi, oke, begitu. Atau bagi hadiah kah? Iyalah, dari kemampuan kita kan macam mana, ikut kerelaan hati. Oke, cara kita mengasihinya macam mana, begitulah. Jadi Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, berbahagialah kamu karena kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnah segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di syurga. Oke, ini dalam Matius pasal 5 ayat 11 dan 12. Oke, nah ini kita bukan juga lah kita difitnah, bukan juga kita dianiaya begitu, tetapi selalunya perkara yang kecil ini kita rasa besar sudah begitu. Sedangkan akan jemput hari jadi pun macam yang mau satu dunia mau kita kasih cerita begitu, macam kita kasih besar-besar itu masalah. Jadi kita belajar dalam perkara kecil ini supaya kita dapat berhadapan dengan perkara yang lebih besar. Oke, jadi yang kedua adalah sikap hati. Nah, Tuhan di mana menginginkan kita selalu menjaga hati. Mengapa? Sebab dari situlah terpancar kehidupan ketika hati kita tidak benar. Karena mengalami luka batin, maka terlihat dari perkataan kita dan raut kita punya wajah begitu. Nah, kalau saya tidak senang itu, kamu boleh nampak saya punya muka. Siapa yang kenal saya lah. Oke, saya tidak dapat berlakon yang saya happy, tapi ada part-part juga lah saya dapat buat muka yang saya happy begitu. Oke, kita saja ya. Oke, nah jadi ada juga orang yang remuk kuyak sudah hatinya, tapi dia punya muka punya main happy. Begitu. Tidak semua orang dia punya apa yang dia alami. Ada setengah orang itu dapat nampak melalui mata dia. Oke, nah begitu. Jadi sikap hati itu terpancar daripada kita punya sikap, perbuatan, percakapan, kita punya muka begitu. Nah, jadi hati itu sangat penting ya. Penting untuk Tuhan. Nah, apa alasannya? Nah, sebab Tuhan itu melihat hati. Kalau kita menyembah Tuhan, Tuhan tidak melihat muka kita yang somel, tidak muka cantik, yang
Oke. Jadi Tuhan tidak melihat kita banyak duit begitu. Tuhan melihat hati kita, ada kita sungguh-sungguh melayani Dia. Kalau setia tapi tidak sungguh-sungguh, tidak ikhlas, nah sama juga itu Yong. Nah, jadi sikap ini sangat penting ya, karena sikap hati kita membentuk masa depan kita. Nah, jadi ambil masa berdoa, selidiki hati kita, apakah sikap hati kita oke atau tidak oke. Tidak oke. Nah, ingat, jangan selidiki hati orang pula. Jangan kamu selidik hati seseorang itu. Nanti kamu jatuh hati. Enggak, Oke. Nah, supaya kamu tidak menghakimi dia, pula begitu. Kamu tidak terpesong begitu. Kalau kamu selidiki hati orang, nanti kamu nampak pula dia punya kesalahan. Jadi lebih baik kamu selidiki hati kita masing-masing, boleh? Terbaik. Nah, jadi penutupan kita melihat dalam Kolose pasal 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, dan kelemah lembutan. Nah, ini ayat yang saya suka, dan di mana sikap hati kita, hidup kita, tindakan kita harus mempunyai waktu untuk bergumul di hadapan Tuhan, yaitu berdoa. Adakah hati kita itu, tindakan kita itu mempunyai belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, apapun perbuatan kita sama orang lain atau kepada Tuhan, mempunyai ciri-ciri inilah, kelemah lembutan, kesabaran lah, ya. Nah, jadi mari kita datang kepada Tuhan untuk selalu diperbaharui setiap hari. Amin. Nah, jadi mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau sangat baik. Tuhan, kami mau berdoa kiranya kami mempunyai hati yang seperti Daud, yang mau belajar, mau diubah ya Tuhan, diperbaharui setiap hari, agar kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, dan kami menjadi anak yang takut akan Engkau, dan kami menyelidiki hati kami di hadapan Engkau. Berilah kerinduan ini ya Tuhan, untuk kami berseru kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, dalam nama Yesus, amin. Saatnya kita masuk dalam ruangan pengumuman. Pengumuman yang pertama yaitu kebaktian pada hari Ahad yang bermula pada jam 9 pagi. Nah, kamu boleh mendaftarkan diri Anda melalui Puan Nuriaka ataupun Samsurin. Jadi, saya mendorong kamu semua untuk mendaftarkan diri Anda untuk bersama-sama datang ke dalam kebaktian pada hari Minggu ini. Oke semua? Pengumuman yang kedua yaitu sel kanak-kanak yang diadakan setiap hari Ahad pada jam 1 petang di channel YouTube resmi Sel Kanak-kanak. Nah, jadi mari kita mendorong adik-adik kita untuk datang ke dalam Sel Kanak-kanak ini bersama-sama, oke? Pengumuman yang ketiga yaitu Sel Muda-Mudi yang diadakan setiap hari Jumat pada jam 7 petang di channel YouTube resmi Sel Muda-Mudi. Nah, jadi saya mendorong kamu juga nanti minggu hadapan bawa lagi kawan-kawan kita untuk datang ke dalam Sel Muda-Mudi secara sekalian ini, oke? Pengumuman yang keempat yaitu pembacaan Alkitab tanpa henti yang bertarik pada 3 April yang bertempat di dalam gereja. Anda boleh mendaftarkan diri Anda di papan kenyataan gereja yang terletak di hadapan gereja. Pengumuman yang kelima yaitu konferensi doa Dayesis Bahasa Melayu yang bertarik pada 4 hingga 5 April 2022. Tempat All Saints Cathedral dan temanya yaitu seruan kesejahteraan. Nah, jadi yuran pendaftaran dan termasuk t-shirt itu semua Rp30. Tetapi selepas 19 April 2022, t-shirt ini tidak disediakan. Jadi, kami mendorong semua muda-mudi untuk mengikuti konferensi doa ini. Nah, marilah kita disegarkan dan mengekalkan semarak api doa kita. Amin. Anda boleh mendaftarkan diri Anda dengan cara menghubungi Puan Nuriaka JP untuk pendaftaran dan sebarang pertanyaan. Oke, itu saja pengumuman kita pada malam ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Sekarang kita masuk di dalam ruangan doa
Mari kita berdoa untuk COVID-19 ini yang semakin menurun. Kita bersyukur karena COVID-19 sudah makin menurun dan turun. Doa yang kedua yaitu kesehatan kita dan juga keselamatan kita di mana juga kita berada. Dan yang ketiga, kita berdoa untuk sel muda mudi ini. Oke? Jadi mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas hikmat karunia Engkau, kebijaksanaan Engkau Tuhan, Engkau berikan pada kami Bapa. Bapa surga, pada saat ini Tuhan kami datang ke hadirat Engkau dan kerendahan hati dan kerendahan diri kami Bapa. Kami minta pengampunan dari Engkau segala dosa pelanggaran kami Bapa. Bapa kami di surga, pada saat ini Tuhan kami berdoa dan bersyukur untuk COVID-19 yang semakin menurun Bapa. Kami sangat bersyukur karena COVID-19 ini sudah sedikit demi sedikit Tuhan menghilang. Bapa kami surga, kami berdoa juga untuk kesehatan kami, keselamatan kami di mana juga kami berada, dan juga keluarga kami juga Bapa, di mana juga mereka berada Bapa. Bila kiranya Engkau bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar semua roh-roh jahat, kuasa-kuasa gelap yang coba mempesongkan pemikiran kami Bapa itu semua dihancurkan, dan di dalam nama Tuhan Yesus semua itu dijauhkan daripada kami Bapa. Bapa kami di surga, kami berdoa juga untuk sel muda-mudi ini Bapa. Bila kiranya Engkau memimpin sel muda-mudi ini Bapa, biarlah kiranya muda-mudi pada saat ini Tuhan akan datang ke hadirat Engkau Bapa. Biarlah kiranya mereka terus berapi-api, berkobar-kobar jiwa mereka untuk memuliakan nama Engkau Tuhan, haus dan lapar akan firman Engkau dan juga memuji dan menyembah nama Engkau Tuhan. Bapa kami surga, semua ini kami serahkan ke dalam nama-Mu Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama doa Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari, ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sampai sini saja untuk sel muda-mudi kita pada malam ini, dan jumpa Anda di minggu hadapan di dalam sel muda-mudi di channel YouTube ini. Oke semua, bye-bye. Tuhan memberkati. Haleluya, mari kita menaikkan pujian ini bagi Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita bersama katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jumpa pada minggu hadapan.